Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Hidayah, yang saya hormati para dewan asatidz, yang saya hormati para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik yang insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa berkah, Bu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis khusus untuk mereka yang bangun pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah kepada umatku fi bukuriha, di pagi hari. Jadi bagi mereka yang bangun kemudian pagi hari terlebih untuk melakukan yang namanya jamaah salat subuh, insya Allah mendapatkan berkah dari Allah. Berkah itu perkara yang susah-susah gampang, perkara yang susah-susah gampang. Yang namanya berkah itu, kalau kita mempelajari berkah itu namanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita semakin lama, umpamanya saya ingin mengilustrasikan, kalau semakin lama kita waktu dulu kita muda, itu tenaganya semakin lama kita kuat. Kalau masih muda, Bu, ngayuh yang namanya menggenjot sepeda mungkin 5 kilo, lari 10 kilo, waktu masih muda kuat. Tapi kalau udah umurnya 40 ke atas, 50 ke atas, maka itu kemudian semakin kuat atau semakin gak kuat, Pak? Kira-kira semakin kuat gak, Pak? Semakin nggak kuat. Nah, ini kemudian hadis ini kemudian kalau kita melihat dunia ini, Pak, disabdakan oleh Rasulullah itu bahwa dunia itu nanti di akhir zaman itu yang namanya setahun itu as-sanatu kasyahri. Yang namanya 1 tahun itu, Pak, itu seperti 1 bulan cepetnya. Cepet banget. Udah ini kemarin Ramadan, ujuk-ujuk mau Ramadan lagi. Makanya as-sanatu kasyahri. Setahun kayak sebulan. Wasyahru kal jumu'ati. Nah, sebulan ini cepetnya kayak satu minggu. Wal jum'atu kal yaumi. 1 minggu seperti 1 hari. Wal yaumu kalamhil basar. Dan 1 hari itu percepatannya seperti kedipan mata. Rawahu Ahmad. Jadi, Pak, ini dunia ini seharusnya semakin tua itu semakin melambat, Pak. Seharusnya kan gitu ya, Pak, ya. Kalau menurut ilmu kita nih, kita semakin tua itu semakin melambat.
dunia ini menurut teori kita seharusnya dunia ini semakin tua semakin melambat. Tapi coba Pak, kita bayangkan, lihat. Dunia semakin kesini justru semakin cepat. Oleh karenanya kemudian Imam Nawawi kemudian menambahkan artinya Pak, bahwa bukan kemudian waktunya yang dipercepat oleh Allah, tapi apa? Keberkahan waktunya yang dicabut oleh Allah. Contoh sederhana Pak, saya mau contoh sederhana aja udah. Kita mau kayak orang ngobrol aja Pak. Bapak maaf nonton bola antara Jerman sama Spanyol U17 kemarin. Nonton pertandingan selama 90 menit. 90 menit itu kok kayaknya apa sebentar bagi orang yang hobi bola. Tapi mungkin kalau nonton sinetron, kalau bagi ibu-ibu yang suka nonton kemudian sinetron atau acara-acara yang digandrungi oleh ibu-ibu atau mungkin anak-anak muda yang drakor, itu nonton film 1 jam acara gosip itu kok sebentar banget. Ya Bu ya? Iya, sinetron kok sebentar banget. Baru mulai udah iklan. Ini namanya waktu nggak penuh dengan keberkahan. Ibu baca Quran, maaf nih ya, baca Quran 1,5 juz, nonton film, nonton bola lebih dari 1 jam. Duduk khusyuk membaca Al-Quran, kira-kira nih membaca Al-Quran. Pas lagi baca Al-Quran saya 1 juz, insya Allah selesai kurang dari 1 jam. Kira-kira kita waktu membaca Al-Quran itu kita ngeliatin jam mulu, sama ngeliatin mushaf berapa lembar lagi. Karena apa? Di saat kita belajar membaca Al-Quran, itu seakan-akan waktu itu begitu lama. Betul gitu ya? Kan gitu loh. Sewaktu kita membaca Al-Quran itu waktunya kok seakan-akan begitu lama. Kenapa? Karena di saat membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, mempelajari kitab-kitab Allah, itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Makanya lama. Lah orang yang nonton sinetron, apalagi main HP umpamanya sehari main game Mobile Legends anak-anak atau apa gitu, itu dari pagi sampai zuhur seakan-akan ya Allah baru sebentar azan aja. Ini bukan waktunya yang dipercepat oleh Allah, tapi keberkahan waktunya yang dicabut oleh Allah. Makanya beruntung Pak. Makanya waktu bulan Ramadan Pak, bulan Ramadan itu 1 hari bulan Ramadan itu 24 jam. Sama kan? Sama. Ini sekarang nih bukan bulan Ramadan ini ya. Sama waktunya 24 jam dalam sehari. Kira-kira sehari di bulan Ramadan sama sehari di luar Ramadan, kira-kira lamaan mana Pak Bu? Hah? Di bulan Ramadan. Kenapa? Karena syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, ini baru mukadimah ini baru mukadimah. Makanya beruntung sekali kita kemudian mendapatkan keberkahan fi bukurina, mendapatkan doa dari Rasulullah karena kita bangun pagi. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa kita menuju masjid ini niatnya itu yaitu mencari ilmu dan juga niatnya silaturahim.
Makanya kenalin dulu Pak ya. Nama saya Samsul Asri Bapak. Samsul Asri, tugasnya di KUA Jatinegara, penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Jakarta. Nah, apakah kalau namanya penyuluh itu kebanyakan di lapangan. Beda sama penghulu. Kalau penghulu itu standby di kantor. Tapi kalau penyuluh ngalor ngidul. Nah, biasanya tugasnya di penjara, di kepolisian, ya. Bina anak-anak, bina majelis taklim, bina ya banyak kalau penyuluh. Dan juga fungsinya juga kalau ada laporan pengawasan atau ya. Nah, itu perkenalan saya singkat. Saya gini Pak, saya ingin berbicara tentang satu ayat tentang Rasulullah berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini luar biasa Pak. Jadi kalau kemudian Bapak, saya kemudian bertanya, waktu Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, waktu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi, kira-kira ini yang namanya Muhammad remaja, kira-kira dia udah tahu belum Pak kalau dia mau diangkat jadi nabi? Hah? Belum tahu ya Pak. Nanti dia ini akan jadi nabi nih. Dia tahu nggak Pak kalau dia nanti akan jadi nabi? Hah? Belum tahu. Belum tahu. Muhammad remaja itu belum tahu kalau dirinya itu suatu saat akan menjadi nabi. Justru yang tahu siapa? Hah? Pendeta yang namanya siapa? Buhair. Ini luar biasa. Jadi waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian ini kisahnya, kemudian Rasulullah kemudian akan mendapatkan yang namanya wahyu, akan mendapatkan wahyu itu beliau itu merasakan rasa yang lain. Maka dalam satu riwayat beliau itu lebih suka apa itu namanya menyendirinya di mana? Di gua. Suka menyendiri, dipersiapkan yang namanya sama. Itu selalu tiap malam Rasulullah itu selalu berkhala di gua Hira itu. Dan dipersiapkan perbekalannya oleh siapa? Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah ini kan istri yang luar biasa. Rasulullah itu dulu waktu umur 25 tahun itu dagang lah. Menjadi anak buahnya siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu wanita yang kaya raya luar biasa, bangsawan, bahkan kabilah-kabilah suku-suku besar itu ingin melamar Khadijah tapi ditolak. Kebiasaan orang-orang Arab, orang-orang bangsawan itu nikahnya sama orang-orang bangsawan. Dan Rasulullah itu kan maaf ya, secara ekonomi juga enggak Rasulullah apa? Ngangon kambing, tukang angon kambing. Di samping itu juga beliau pedagang, tapi masih jadi anak buah. Itu Rasulullah ya Allah. Ini Siti Khadijah luar biasa, mau bersama Rasulullah. Kalau bukan karena sepupunya, yang kemudian karena Siti Khadijah mimpi di saat tidurnya itu ada matahari berputar-putar, kemudian dia jatuh di atas kota Makkah. Itu kemudian tidak mungkin Siti Khadijah mau sama Rasul. Bangsawan sama bangsawan. Nah, waktu di Gua Hira, waktu turun umpamanya, waktu turun yang namanya firman Allah, surat Al-Baqarah.
Iqra ma ana biqari. Kemudian didekap oleh malaikat Jibril. Iqra sampai 3 kali. Ma ana biqari. Iqra ma aqra. Dalam suatu riwayat lain disebutkan ma aqra. Apa yang saya baca? Kan itu. Saking takutnya Pak, saking takutnya itu. Kemudian yang namanya Rasulullah lari ke rumah, saking takutnya. Yang menenangkan siapa? Siti Khadijah, istrinya. Besoknya datang lagi malaikat, yang namanya malaikat Jibril. Rasulullah itu nggak tahu kalau itu dia itu malaikat Jibril, belum tahu, belum tahu kalau dia itu malaikat Jibril. Nah, ini kemudian suatu ketika datang lagi yang namanya malaikat Jibril itu Pak. Datang ke kediaman Rasulullah, takut itu ada orang yang kemarin itu. Ada orang yang kemarin Siti Khadijah kemudian mendatanginya. Ini Siti Khadijah tahu nggak Muhammad itu adalah calon nabi. Karena apa? Diberitahu oleh sepupunya yang namanya Waraqah ibnu Nawfal bahwa ini Muhammad itu adalah seorang. Nah pas lagi itu Pak, maaf, dalam riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Hisham, waktu kemudian yang namanya malaikat Jibril ini datang untuk memastikan bahwa itu malaikat atau bukan, itu Siti Khadijah itu sampai kemudian memperlihatkan menyapihkan kainnya, dibuka kain, kelihatanlah yang namanya kelihatan yang namanya betisnya. Malaikat pergi. Kalau dia setan, dia akan melotot. Kelihatan betisnya, ya kan? Kalau dia setan, dia akan melotot. Tapi karena ini malaikat, langsung pergi. Nah, disinilah kemudian mulailah yang namanya. Oleh karenanya Rasulullah SAW itu luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Ini seakan-akan Allah itu bersumpah lamnya itu takkid Pak, untuk memuat, qadnya juga untuk mentakiknya. Ja'a itu fi'il madhi bimana takkid. Ini benar ini. Datang, saya utus, laqad ja'akum rasulun, seorang utusan min anfusikum, wa fi qira'atin min anfasikum, dari bangsamu sendiri. Orang Arab, manusia, diutus nih. Namanya apa? Rasul. Rasulullah diutus, pas lagi diutus jadi Rasul, berapa lama? Ada nggak yang namanya nabi palsu Pak zaman Rasul? Ada nggak? Ada. Siapa? Musailimah. Jangan ditanya cuma zaman sekarang. Dari dulu zaman Nabi masih hidup udah ada yang namanya nabi palsu. Saking sombongnya Musailimah. Muhammad, separuh dunia ini milikmu, separuhnya lagi milikmu. Di mana? Li'annaka anta nabi wa ana nabi. Gitu kata Musailimah. Karena ente nabi, anda juga nabi. Dunia ini dibagi dua dan enak banget ya. Coba andaikan Rasulullah ngomong, ya Allah, ya Ali, kum, bangkit, bunuh Musailimah, kelar nggak ada urusan, kan gitu ya Pak ya. Tapi kan enggak dilakukan sama Rasulullah. Itu luar biasanya Rasul. Karena apa? Karena nanti waktu yang akan menjawab siapa itu Musailimah dan siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak Rasul itu luar biasa. Oleh karenanya
Ini berbicara tentang akhlak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Manusia, itu tahu Muhammad itu. Karena Muhammad itu dari bangsamu. Kalau kemudian saya ngutus, makanya kalau saya ngutus dari bangsa selain manusia. Contoh, di dalam Al-Quran orang-orang kafir Quraisy itu kemudian sampai bertanya-tanya, saking mati kutunya nih, bagaimana mengkonter dakwah Rasulullah? Dikonter kayak apa? Ini gimana caranya ini? Dikonter kayak apa? Enggak bisa. Sampai mati kutu. Mati kutunya sampai ngomong di dalam Al-Quran, Ata'allahu basyarar rasulah. Kenapa engkau mengutus manusia menjadi rasul? Sampai kayak gitu. Dijawab sama Al-Quran, Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasul. Kalau diutus malaikat ke bumi ini jadi rasul, Pak, enggak bakal bisa. Contoh. Malaikat perintahkan kepada umatmu untuk sholat, untuk sujud 24 jam. Sehari aja deh, sehari sujud. Malaikat, kira-kira bisa nggak, Bu, malaikat? Bisa malaikat. Nggak butuh makan, nggak butuh minum. Disuruh sujud ya sujudlah kita, manusia, Pak. Disuruh sujud 24 jam kira-kira kuat nggak? Jangan kan 24 jam. 5 waktu untuk mengerjakan sholat aja sering bolong. Malaikat puasa 1 bulan penuh, nggak makan, nggak minum, nggak jimat. Kira-kira malaikat bisa nggak? Bisa. Lah manusia nggak bisa. Seminggu, paling lama-lama seminggu. Orang-orang seminggu, habis itu udah pada buka. Di kampung saya, di kampung seminggu udah pada buka. Malaikat, Pak, malaikat. Makanya nggak makan, nggak minum. Lah kita nggak makan, nggak minum, nggak jima, nggak bisa. Oleh karenanya pernah itu, Pak. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangin sama sahabat. Ata rajulun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala halaktu, celaka saya. Ini di dalam hadis Imam Bukhari. Halaktu, celaka saya. Waqa'tu ala ahli fi Ramadan. Saya mendatangi istri saya di bulan Ramadan. Maksudnya melakukan hubungan itu di bulan Ramadan di siang hari. Qala a'tiq raqabah. Kemudian Rasulullah dia datang ini kepada Rasul, ya Rasul, saya lupa waktu bulan Ramadan siang hari melakukan hubungan suami istri. Kemudian Rasulullah menjawab, a'tiq raqabah, merdekakan budak. Disuruh merdekain budak. Kemudian apa jawaban orang itu, sahabat? Qala laisa li, gimana saya mau ngebebasin budak? Lah saya sendiri ini orang yang enggak. Qala fasum syahraini mutatabi'aini. Kemudian Nabi nyuruh, ya udah kalau enggak bisa, udah enggak mampu, fasum syahraini mutatabi'aini, maka puasalah 2 bulan berturut-turut. Lagi mana 2 bulan berturut-turut? Dah baru sehari. Udah ngapain lo? Lupa. Ya Allah. Baru sehari, 2 hari, 3 hari udah lupa. Ini disuruh 2 bulan berturut-turut. Qala la astati. Nah itu sahabat itu
nggak mungkin mampu. Udah baru 3 hari udah batal. Qala fa'at'im sittina miskinan. Ya udah kalau gitu kata Nabi apa? Berilah makan 60 anak miskin. Qala la ajidu fa utiya bi'araqin fi tamrun. Nah saya kan orang nggak punya. Saya itu orang nggak punya. Fa utiya bi'araqin fi tamrun. Ya Allah. Udah orang, maaf nih ya orang. Kalau umpamanya nih, ada orang ustaz zaman sekarang didatengin orang model kayak gitu. Ada orang, ustaz, maaf ya Allah, saya siang-siang lupa jima, kira-kira jawaban, masa kalau minum mah mending, makan mending lah, ini jima. Kayak gitu. Tapi sikap Rasulullah kan nggak gitu, Pak. Sikap Rasulullah, waduh, celaka ente. Celaka ente. Rasulullah enggak masuk neraka ente. Enggak, Rasulullah enggak kayak gitu. Coba bayangkan hadisnya itu begitu santunnya Rasulullah. Udah miskin, dia udah melanggar, nggak bisa merdekain budak, udah nggak bisa merdekain budak, kemudian suruh ngasih makan 60 orang miskin, dia udah nggak mampu. Puasa 2 bulan nggak mampu, ngasih makan nggak mampu. Kemudian fa'utiya bi'araqin fihi tamr. Kemudian Rasulullah ini ngasih, Pak, ngasih korma ke orang. Qala aina sa'il? Mana orang yang bertanya itu tadi? Apa? Yang melakukan yang namanya apa? Pelanggaran itu. Qala ana sa'il. Qala ala afqara minni wallahi ma baina la batayha ahlu baiti afqaru minna. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa antum idzan, Rasulullah itu sampai tertawa gara-gara orang itu. Fadhahika, Rasulullah itu apa sampai tertawa gara-gara orang itu. Kemudian fa antum idzan, ya udah kalau ente udah semuanya nggak bisa, udah orang susah nggak bisa, ya udah fa antum idzan, kasih makan apa ente sama keluarga. Gimana mau ngasih makan? Lah di kota ini yang paling miskin saya. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin para jamaah, inilah kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum santun azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Dia itu sama orang-orang beriman itu santun, Pak. Santun banget, ya Allah. Ini kisahnya nih. Hadis ini menerangkan begitu santunnya Rasulullah. Tidak mudah menghukumi orang, enggak mudah menghukumi sahabat. Enggak mungkin masa jiwa aja lupa dosa lah. Tapi berturut-turut. Rasulullah itu sangat sedih. Kalau kemudian jangankan kulitnya, bulunya ini jangan sampai umatnya Rasulullah itu kena api neraka. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat kasih sayang kepada sesama. Oleh karenanya para jamaah ini juga ada kemudian kenapa kemudian orang-orang kafir Quraisy gak mampu mengkonter dakwah Rasulullah. Salah satunya karena waktu Abu Jahal itu waktu mau perang Badar, mau perang Badar, ditanya sama temannya, ya Abul Hakam. Kalau orang-orang kafir Quraisy nyebutnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Kalau kita nyebutnya apa? Abu Jahal, ya Abul Hakam. Maka qulu fi Muhammad an-nabiyyun wa am-kadzdzab. Abu Jahal, Abul Hakam,
Bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Dia ini seorang nabiyyun huwa am kadzdzab? Apakah dia seorang nabi atau dia itu seorang pendusta? Abu Jahal kan kita tahu Pak, musuh bebuyutan, ya kan? Dia paman Rasulullah. Paman Rasulullah yang memusuhi yang namanya musuh paling nyata. Dari ujung kepala sampai ujung kaki isinya benci dan dengki kepada Rasulullah. Tapi waktu mau ditanya kayak gitu sama temennya, waktu mau perang Badar, ini mau perang Badar. Apa jawaban Abu Jahal? Mah bi an taqula bi anna Muhammadan kadzdzab. Uskut, diam ente. Jangan sekali-kali engkau mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang pendusta. Dia nggak mampu mengatakan keburukan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kemudian ulama mengatakan al-fadlu bima syahidat bihil a'da. Keutamaan itu akan terlihat ketika berhadapan dengan musuh. Kalau musuh aja udah ngakuin, kalau saya sama siapa sini nih, Pak Kafir lama kenal teman, dia nyanjung saya, ya teman sahabat, ya lumrah Pak. Sahabat muji sahabat ya biasa, teman muji teman ya. Tapi kalau musuh udah muji musuh, itu udah. Makanya al-fadlu bima syahidat bihil a'da. Keutamaan itu akan terlihat ketika berhadapan dengan musuh. Oleh karenanya ini sampai jam berapa? Oh 5, 2, setengah 6 gitu. Setengah 6. Sebentar lagi. Oleh karenanya para jamaah Masjid Al-Hidayah yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah, ayo mari kita mencontoh daripada perilaku daripada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemudian saudara kita yang melakukan kemaksiatan, jangan kemudian dicaci maki. Yang melakukan kemaksiatan jangan suka mencaci maki. Dihardik, wah ente masuk neraka ente. Jangan kayak gitu siapa? Nah ini kan kisahnya jelas ya. Rasulullah tidak kemudian langsung menghakimi, tidak. Enggak seperti itu akhlak daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jangan kemudian kemungkaran dihancurkan dengan kemungkaran. Kemungkaran harus apa? Yang namanya amar ma'ruf bil ma'ruf. Memerintah kebaikan dengan kebaikan. Kemudian wa nahyul munkar bil ma'ruf, mencegah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf. Jangan kemudian dengan caci maki dan kekerasan. Nah itu nggak bisa. Oleh karenanya terlebih ini tahunnya tahun politik Pak. Banyak di antara kita beda pilihan, akhirnya maaf. Yang namanya sedekah jariyah, yang namanya dosa jariyah itu ngalir lewat HP. Lewat HP itu ngalir terus itu. Kalau kita nyebarnya kebaikan, nasihat yang baik lewat HP disebar, itu maka menjadi amal jari sedekah jariyah. Tapi kalau kemudian isinya fitnah ya Pak, itu menjadi dosa jariyah. Share kita yang bikin, dilihat 1000 orang kebaikannya itu, nasihat itu, maka kita akan mendapatkan yang namanya pahala jariyah. Tapi kalau kemudian kita nge-share fitnah, di-share ke ribuan orang, kita dapat dosanya. Ini tahun-tahun politik. Jadi hati-hati dengan berbagai hal yang kemudian bisa memperkeruh suasana
perpolitikan kita menjelang pemilu 2024. Kita beda pilihan, pilihan mungkin beda, tapi insya Allah persaudaraan dan iman kita tetap sama, gitu ya Pak ya. Berpolitik mah buat candaan aja Pak, berpolitik mah buat candaan, tapi juga itu menjadi serius. Kita pilih sesuai dengan pilihan kita, hati nurani kita, agar kita niat Pak nyoblos calon yang kita pilih, niatnya moga-moga di pilihan saya ini bisa memperbaiki Indonesia ke depan. Yang namanya ijtihad Pak, yang namanya salah dapat pahala, kalau benar pahalanya 2, kan gitu ya Pak ya. Mungkin dari saya cukup sekian ya Pak ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata hikmah yang bisa diambil untuk kehidupan bekal kita sehari-hari, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. فبأي آلاء ربكما تكذبان